Ya, kalau misalnya TP tadi berarti 1600 poin ya. 1600 poin kalian bagi 10 jadinya itu 160 pip. Nah, kalau SL-nya 836 poin dibagi 10 sama dengan 83 pip. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading Bitcoin ya di broker Forex XM ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan jelaskan step by step ya untuk teman-teman yang pemula ya. So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya kalian bisa mendapatkan seluruh informasi yang ada di video ini. Oke? Nah, jadi kita langsung masuk aja ke step yang pertama ya guys ya. Jadi saat ini saya sudah berada di akun XM saya. Nah, jadi silahkan teman-teman login dulu ya ke akun XM kalian. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di broker XM ini, teman-teman bisa daftar aja terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya ya, dari awal sampai akun kalian terverifikasi. Nah, jadi teman-teman bisa daftar aja dulu ya kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya. Dan kalau kalian udah punya akunnya, kalian bisa login ke halaman akun XM kalian. Nah, setelah teman-teman udah login ke akun XM kalian ya, langkah kedua adalah kalian harus deposit dulu di akun trading kalian ya. Jadi kalian jangan hubungkan ke MetaTrader dulu ya. Kalian deposit aja dulu ke akun trading kalian. Nah, untuk cara depositnya gimana Bang? Nah, untuk cara depositnya ya, kalian kan nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman ya, itu bisa langsung klik aja di bagian menu depositnya ini ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu ada beberapa metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada QRIS, ada local bank transfer ya, pakai Visa, Neteller, Skrill juga ada ya, cryptocurrency dan Google Pay ya. Dan biasanya yang paling sering digunakan itu adalah cryptocurrency, kemudian local bank transfer dan juga mobile banking. Nah, yang paling mudah yang mana Bang? Yang paling mudah tentu aja menggunakan QRIS ya. Jadi kalian tinggal scan aja ya, itu nanti udah langsung masuk ya. Atau kalau pakai local bank transfer juga bisa nih ya. Kita klik local bank transfer misalnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Dan untuk broker XM ini untuk deposit minimalnya itu adalah 500.000 guys ya. Jadi udah ada pembaharuan. Kalau misalnya dulu mungkin teman-teman bisa deposit 230.000 ya. Nah, di tahun ini itu minimumnya adalah Rp500.000 dan teman-teman juga bisa langsung memilih banknya ya. Di sini itu ada beberapa bank yang disediakan oleh XM ya. Ada Bank BNI ya, BSI, Permata Bank, Bank Mandiri, BCA Syariah ya, CIMB Niaga, Danamon Indonesia dan juga BRI ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman menggunakan local bank transfer ya, ini kayak transfer biasa aja ya ke virtual account-nya. Nah, tapi kalau misalnya mau yang lebih simpel lagi ya, teman-teman bisa deposit menggunakan QRIS. Nah, kalau kita klik menu QRIS, nah, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian tinggal pilih bank apa ya. Di sini untuk QRIS-nya itu bisa lewat CIMB Niaga ya, Shopee Pay, OVO, GoPay, BCA, Link Aja dan juga BNI ya. Jadi kalian tinggal pilih aja banknya apa, misalnya BCA. Kalian masukin nominalnya ya. Misalnya tadi kan minimal itu adalah 500.000. Misalnya kita pengen deposit 1 juta rupiah lah ya. Nah, jadi nanti saldo kita itu akan menjadi 61,08 USD ya. Jadi 1 juta rupiah itu langsung di-convert ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik checklist di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik deposit ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini, kita tinggal klik konfirmasi ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih yang pembayaran dengan QR. Lalu kalian klik membuat kode QR ya, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman barcode ini. Nah, kalau udah ada barcode-nya ya kayak biasa ya, kalian tinggal screenshot aja barcode-nya ini. Kemudian kalian sesuaikan dengan metode pembayarannya tadi ya. Tadi kalau nggak salah saya menggunakan QRIS BCA. Nah, otomatis kita bayarnya juga harus menggunakan QRIS bank BCA-nya ya. Nah, jadi kita tinggal klik aja menu QRIS yang ada di bank BCA. Lalu kita tinggal klik menu icon kayak galeri ini nih ya, foto ini, kemudian kita upload barcode yang udah kita screenshot tadi ya. Nah, jadi nanti begitu teman-teman udah transfer ya, nah maka nanti saldonya itu akan langsung masuk ke akun trading kalian seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode pembayaran QRIS ya, maka nanti saldonya itu akan langsung masuk instan ya ke akun trading kalian. Nah,
Itu merupakan langkah kedua ya. Nah, kita masuk ke step ketiga ya guys ya. Nah, untuk step ketiga adalah setelah teman-teman sudah memiliki saldo ya di akun trading kalian. Nah, kemudian ya teman-teman harus menghubungkan akun trading ini ke platform MetaTrader ya, dan MetaTrader yang kita gunakan juga harus disesuaikan dengan akun tradingnya ya. Kalau misalnya akun tradingnya seperti ini ya, ada tulisan MT5-nya. Nah, artinya akun ini itu hanya bisa dihubungkan dengan platform MetaTrader 5 ya. Nah, kemudian kita untuk melihat informasi akun tradingnya, yaitu biasanya juga dikirimkan oleh si broker XM-nya ke email kita, atau yang paling simple, teman-teman bisa klik di bagian menu titik 3 yang ada di samping menu trading ini ya. Kemudian kalian pilih di bagian menu informasi akun. Nah, maka ya di sini itu akan dimunculkan informasi dari akun trading kalian ya, dimulai dari servernya ya, ID MT-nya ya, nama akunnya, dan yang tidak ada di sini adalah password. Nah, password atau kata kunci itu adalah kalian yang buat sendiri ya waktu teman-teman menambahkan akun trading ataupun membuat akun trading di awal kalian daftar akun. Nah, jadi untuk password atau kata sandinya itu hanya kalian sendirilah yang tahu ya apa password atau kata sandinya ya. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya ada catat ya berarti aman gitu ya. Kalau nggak ada catat ya berarti kalian harus ubah passwordnya. Oke, jelas ya. Nah, di sini ya kita kalau sudah mendapatkan informasi akun seperti ini, kita bisa download aja langsung aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, oke, bentuk aplikasinya itu seperti ini. Kalian tinggal ketik aja di Play Store ataupun di App Store, kemudian kalian download ya MetaTrader 5-nya. Nah, kalau udah kalian bisa langsung buka aja aplikasi MetaTrader 5-nya ini. Nah, kalau udah teman-teman buka ya, maka nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini ada yang pengen saya jelaskan sedikit ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan MetaTrader 5 yaitu versi iPhone ya guys ya. Jadi mungkin tampilannya itu akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang menggunakan Android. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena di video kali ini kita akan bahas dua versi langsung ya, yang versi iPhone dan juga yang versi Android. Nah, di sini kita akan mulai dulu yang versi iPhone-nya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sudah diarahkan ke halaman ini ya, kalian bisa langsung klik aja di bagian menu pengaturan. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian klik di bagian menu akun baru. Nah, selanjutnya teman-teman diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian masukkan perusahaan atau nama server, kalian bisa kembali ke website broker XM-nya. Nah, kita kembali ke halaman yang informasi akun tadi ya. Nah, jadi untuk servernya itu kita bisa coba salin aja langsung di bagian XM Global ini ya. Jadi kita salin di bagian servernya ini ya. Kemudian kita tinggal paste di bagian masukkan perusahaan atau nama server ya. Nah, setelah udah kita paste, maka akan langsung muncul servernya. Nah, teman-teman tinggal klik aja server XM Global Limited ini ya. Nah, kemudian ya, kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor login. Nah, nomor loginnya kita bisa kembali ke website XM tadi. Nah, untuk nomor loginnya itu yang ID MT ini ya. Nah, jadi kita tinggal salin aja ID MT. Kemudian kita paste di bagian masukkan login. Nah, selanjutnya di bagian kata kunci kita tinggal masukin aja kata kunci dari akun trading XM kita ya, yang udah saya jelaskan tadi. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah udah kita masukkan ya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman ini ya, dimana di sini udah ada langsung nama kita ya, udah ada nomor akun kita dan udah ada juga nama servernya. Dan kalau kita klik di bagian menu trade ya, nah, maka di sini juga udah ada langsung saldonya ya. Jadi saldonya itu udah terkonfigurasi ya antara akun kita di MT5 ini dengan saldo kita yang ada di website XM-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan equity 56,20. Di MT5 juga saldonya 56,20 ya. Jadi kalau misalnya nanti kita trading lalu saldo kita di MT5 bertambah, otomatis saldo yang ada di website XM juga bertambah ya. Dan kalau teman-teman mau withdraw, saldonya nanti withdrawnya itu tetap di broker XM-nya ataupun di website XM-nya. Oke. Nah, itu adalah cara menghubungkan yang versi iPhone ya. Nah, selanjutnya kalau yang versi Android-nya ya, begitu teman-teman download aplikasinya, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian bisa klik di bagian menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian nanti akan terbuka menu pop-up seperti ini. Kalian tinggal klik aja mengelola akun.
Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Kalian tinggal klik di bagian menu simbol plus ini. Nah, kalau udah, kalian diarahkan ke halaman ini ya. Di bagian cari broker ini kalian masukin yang server tadi tuh, yang ada di informasi akun XM tadi yang server. Nah, kalau udah kalian masukin servernya, kalian nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di bagian nomor login ini ya, login ini, kalian masukin yang IDMT ya. Yang ini kalian sign aja. Ya, kalian masukin di nomor login ya. Kemudian di kata kunci ya kayak tadi ya, karena kalian yang buat kata kuncinya, nah maka kalian sendirilah yang tahu apa kata kuncinya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja login. Nah, maka nanti kalian akan langsung terhubung dengan platform MetaTrader 5-nya. Oke? Di sini saya kembali lagi ya ke platform MetaTrader 5-nya yang iPhone. Nah, setelah itu ya, setelah kita sudah terhubung dengan platform MetaTrader 5-nya, nah barulah kita bisa langsung praktek ya bagaimana sih cara trading Bitcoin ya di MetaTrader 5 ini menggunakan broker XM. Nah, kita bisa langsung coba klik di bagian menu quotes ya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Ini merupakan pair trading yang ada di broker XM-nya. Nah, karena kita ingin trading di pair BTC ya ataupun Bitcoin, nah kita bisa langsung klik aja di bagian masukkan simbol untuk pencarian. Nah, kemudian kita ketikkan BTC ya, BTC USD ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja pairnya ya. Lalu kita kembali. Nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah sini itu udah ada langsung pair Bitcoinnya ya. Nah, jadi di sini kita akan singkirkan dulu pair-pair yang nggak kita perlukan ya guys ya. Jadi kita klik di bagian tulisan pensil yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu kita checklist semua pair yang nggak kita perlukan ya. Jadi kita fokusnya itu ke pair BTC USD saja ya. Nah, kalau udah kita klik di bagian menu tong tampah ini ya. Nah, maka di sini akan sisa pair BTC USD saja. Nah, jadi ya, di sini ada yang pengen saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan 3000. Nah, apa sih 3000 itu? Nah, 3000 itu ya adalah kayak tulisan spread ya guys ya. Jadi spread itu adalah selisih harga ya yang digunakan oleh broker sebagai biaya transaksi yang kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini 3000. Nah, angka dasarnya itu adalah 30 ya. Jadi dua angka pertama yang digunakan ya. Jadi 3000 ini itu sebenarnya adalah 30 poin guys ya. Nah, 30 poin ini ya, kalau misalnya nanti kita open 0,01 lot ya di pair BTC USD ini, nah maka nanti kita akan langsung minus sekitar 0,30 dolar ya, ataupun 0,3 dolar. Kita akan langsung minus seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan spread. Ya, jadi prinsip simpelnya adalah semakin besar ya angka yang ada di sini ya. Misalnya ini kan 30 nih ya, kalau misalnya nanti 40, 50 ataupun 60, nah maka semakin mahal biaya spreadnya ya, ataupun biaya yang harus kita bayar kepada si broker XM-nya. Nah, tapi semakin rendah ya, misalnya di sini angkanya itu cuman 20 ya ataupun 10, nah maka semakin murah biayanya. Ya, jadi kalau misalnya di sini tulisannya 10, ya berarti begitu kita open posisi ya dengan 0,01 lot, nah maka kita cuman minus 0,1 dolar guys ya. Oke. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, sebentar lagi kita akan praktek langsung ya. Di sini tadi cuma saya bahas sekilas aja mengenai masalah spread ini, oke? Nah, selanjutnya ya, kalau kita klik di bagian pair BTC USD-nya ini, sekali aja kita klik ya. Nah, maka di sini itu ada beberapa menu ya, ada menu trade, grafik, detail, dan statistik. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja menu grafik. Nah, kalau kita klik menu grafik ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita bisa melihat menu charting dari pair BTC USD-nya. Nah, di sini kita sebelum melakukan open posisi ya, kita bisa mempelajari dulu ya dari segi technical analisisnya ya, bagaimana pergerakan harga BTC USD ini ya, dimana kemarin itu sempat turun cukup dalam ya guys ya, yaitu sempat ke angka 97.000 ya, tapi saat ini itu udah rebound kembali ke harga 106.000 dolar ya per satu BTC-nya. Nah, jadi ya di sini kita bisa coba lihat dulu ya berdasarkan support resisten ya, kemudian beberapa indikator lainnya. Nah, kalau misalnya kita udah menentukan nih ya
kita akan coba misalnya buy ya di pair BTC USD ini ya. Nah, kita bisa langsung klik aja di bagian menu yang kayak bentuk dompet ya yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, maka di sini itu nanti akan langsung muncul tombol sell dan juga tombol buy-nya ya. Nah, di tengahnya juga ada yang namanya lot ya. Nah, jadi lot ini itu sama kayak teman-teman trading saham lah ya. Kalau trading saham kan satuan terkecilnya itu adalah satu lot ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa membeli dengan lot yang lebih kecil lagi. Nah, tapi kalau misalnya trading di CFD seperti ini ya, di perdagangan kontrak, itu lot terkecilnya adalah 0,01 ya. Bahkan kalau teman-teman itu pakai akun Sen ya, bahkan lot terkecilnya itu adalah 0,0001 ya. Jadi 100 kali lebih kecil lagi daripada akun standar seperti ini. Oke? Nah, apa sih perbedaan lotnya? Nah, jadi lotnya ini simpel aja ya. Semakin kecil lotnya, maka semakin kecil pula profit ataupun loss yang bisa kita dapatkan ya. Tapi semakin besar lotnya, maka semakin besar juga profit ataupun loss yang bisa kita terima ya. Nah, contoh ya, misalnya kita akan open 0,01 lot. Nah, kita akan coba buy di sini. Nah, kita udah pasang posisi buy ya sebesar 0,01 lot, dan kalau kita klik menu trade, nah jadi di sini open posisi kita itu langsung merah tadi guys ya. Nah, jadi merahnya itu disesuaikan dengan spread tadi ya yang 30 poin tadi. Jadi kita tadi itu sebenarnya langsung minus sekitar 0,30 dolar ya. Karena kita open 0,01 lot. Nah, tapi ya kalau misalnya kita open 0,1 lot, nah maka minus kita adalah 3 dolar. Ya, jadi tinggal kita tambahin aja nolnya ya. Kalau kita misalnya open 1 lot, nah maka minus kita itu langsung 30 dolar. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini di bagian trade ini kita udah melakukan satu open posisi ya, dan dia udah langsung bergerak. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke halaman grafik ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan tombol TP dan SL ya. Jadi tombol TP dan SL itu adalah tombol di mana kita bisa menentukan berapa sih batas kerugian yang ingin kita alami ya, ataupun yang sanggup kita alami, ataupun untuk TP-nya itu kita bisa menentukan berapa sih potensi keuntungan yang ingin kita dapatkan ya. Jadi caranya itu kita tinggal klik aja sekali ya di tombol open posisi kita ini ya. Kita klik aja di bagian tulisan buy ini sekali aja kita klik. Nah, maka di bagian bawah sini itu akan muncul tombol SL dan TP-nya ya. Di sini kita akan coba pasang SL-nya dulu. Jadi kita klik dulu SL ya. Nah, maka di sini akan muncul SL-nya. Nah, kita tinggal geser-geser aja nih SL-nya ini ya. Nah, SL-nya ini tinggal kita geser-geser aja ya, dan karena kita menggunakan H4 di sini tentu SL-nya itu akan jauh lebih dalam ya. Misalnya di sini kita akan coba geser SL-nya ke 8 USD ya. Kemudian kita klik di bagian TP-nya ya. Nah, kemudian akan muncul tulisan TP-nya ini. Nah, kita tinggal geser juga garisnya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan TP-nya ini menggunakan reward 1:2 ya. Jadi stop loss-nya itu kita pasang di angka 8 dolar ya kalau kita mengalami SL, dan kalau kita kena TP ataupun take profit, nah maka kita akan profit sekitar 16 dolar. Nah, di sini yang harus saya jelaskan juga adalah mengenai perhitungan poin. Nah, jadi ya kalau teman-teman lihat di bagian TP ini ya, di sini kan ada tulisan 162268 poin ya. Ini kurang jelas nih tulisannya ya. Nah, seperti ini makin jelas ya. Jadi di bagian tulisan TP-nya ini ada tulisan 162263. Nah, apa sih itu ya? Itu adalah jumlah poin ya dari transaksi kita. Nah, jadi kita hanya fokusnya itu ke 4 angkanya saja ya. 4 angkanya itu adalah 1622 ya. Jadi 4 angka itu aja yang kita fokuskan. Nah, 1622 poin ini ya, itu kalau kita mau ubah ke pip itu kita tinggal bagi 10 aja guys ya. Jadi 1622 poin kita bagi 10. Nah, maka yang keluar adalah 162 pip ya. Jadi perhitungannya gini guys ya. Kalau misalnya teman-teman pemula itu bingung, kalau kita open 0,01 lot ya, dan kita profit ataupun terkena TP 162 pip ataupun 1622 poin, nah maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 16 dolar. Nah, oke, jelas ya. Nah, begitu juga dengan SL-nya ya, ataupun stop loss-nya. Nah, stop loss-nya di sini untuk angkanya kurang jelas ya. Nah, untuk angkanya itu kan adalah 80329 poin. Nah, 80329 poin ini kita ambil 3 angkanya saja guys ya, 3 angka paling depan.
Oke, berarti kan 803. Nah, 803 poin. Nah, 803 poin ini kalau kita bagi 10 ya, maka 800 dibagi 10 sama dengan 80 pip. Ya, perhitungannya 80 pip. Nah, ketika kita open 0,01 lot ya dan kita mengalami loss ya ataupun terkena SL sebesar 80 pip, nah maka kerugian kita adalah sebesar 8 USD ya. Ini coba saya ubah ke D1 dulu ya supaya lebih jelas ya time frame-nya. Kita klik dulu di bagian H4, lalu kita ubah ke D1. Nah, di sini saya udah ubah ke D1. Oh, ternyata tadi SLTP-nya itu belum saya pasang ya, belum saya konfirmasi. Jadi saya konfirmasi dulu ya. Ini saya klik dulu SL-nya ya. Nah, oke, ini saya pasang dulu SL-nya, TP-nya tadi di 16 ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, oke, udah saya pasang ya. Nah, kalau udah kita klik dulu di bagian tanda panah biru ini guys ya. Jadi kalau udah kita pasang SLTP-nya, kita klik dulu di bagian tanda panah biru ini. Lalu kita klik ubah. Nah, baru SL dan TP-nya ini kepasang gini guys. Nah, oke, jelas ya. Nah, jadi kalau seperti ini udah kelihatan nih ya. Kalau seperti ini kita bisa melihat SLTP-nya berapa. Nah, jadi kembali lagi ya ke pembahasan tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memahami apa itu pips ya, kalian bisa lihat dari poinnya saja. Kalau di TP ini kan ada 6 angka nih. Nah, kalian ambil 4 angka aja yang paling depan ya, yaitu 1617. Nah, kalau misalnya di SL-nya ini kan cuma ada 5 angka ya, yaitu 83658. Nah, kalian ambil 3 angka paling depannya saja ya, yaitu 836 ya. Nah, setelah udah kalian ambil, nah maka teman-teman tinggal bagi aja 10 ya. Kalau misalnya TP tadi berarti 1600 poin ya. 1600 poin kalian bagi 10 jadinya itu 160 pip. Nah, kalau SL-nya 836 poin dibagi 10 sama dengan 83 pip ya. Nah, jadi patokan kalian itu pip ini aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kena take profit, nah maka kalian akan profit sebesar 16 US dollar, dan kalau kalian terkena SL, nah maka kalian akan langsung minus sebesar 8,37 dolar. Nah, tapi ya buat teman-teman pemula, nah kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin ini ya. Karena apa? Karena di MetaTrader ini itu udah ada langsung penjelasannya ya. Kalian mau pasang di TP berapa, kalian mau pasang di SL berapa ya. Informasi tadi itu saya jelaskan kepada kalian supaya teman-teman itu makin paham aja guys ya. Jadi kalian nggak perlu hafal-hafal tuh ya, berapa pips ini, berapa poin ini. Karena kalau di MT5 ini ya udah kalian tinggal geser-geser aja TP-nya berapa, SL-nya berapa. Nah, nanti jadi sendiri guys ya. Oke, jelas ya. Jadi sistemnya gini guys ya. Kalau kita klik menu trade, nah sekarang kan kita sedang minus 1 dolar nih. Nah, kalau misalnya ya ini harganya nanti turun lagi ke bagian bawah sini ya, sampai kena SL kita. Nah, maka nanti dia akan tertutup secara otomatis ya. Dan perdagangan kita yang udah kita buka tadi itu akan langsung minus sebesar 8 dolar. Nah, tapi kebalikannya ya, kalau misalnya harganya itu terus naik ya, terus naik sampai mengenai titik TP kita ini, nah, maka ya kita akan profit sebesar 16 dolar. Ya, itu kalau misalnya kita memang udah pasang TPSL ya, kita nggak perlu lagi mengubah-ubah TP dan SL-nya ini. Oke. Nah, kemudian ya, yang perlu saya sampaikan lagi adalah mengenai lotnya. Nah, jadi di sini kan kita menggunakan 0,01 lot ya. Nah, kalau misalnya kita ubah lotnya, oke, kita ubah menjadi 0,1 lot. Nah, bagaimana sih Bang perhitungannya? Nah, perhitungannya adalah dengan poin yang sama ya, dengan poin yang sama ya, SL-nya di 800 poin ya, kemudian TP-nya di 1600 poin ya, ini sama. Nah, maka dolarnya itu akan berbeda guys ya. Kalau kita menggunakan 0,1 lot ya, maka kalau terkena TP ya ataupun take profit kita akan langsung profit sebesar 160 dolar ya. Jadi nolnya kita tambahin 1. Nah, kalau kita terkena SL, nah maka kita akan minus sebesar 80 dolar. Oke. Jadi kalau kita lotnya ini nolnya kita kurangin 1, nah maka TP kita akan bertambah 1 nol dan SL kita juga akan bertambah 1 nol. Nah, kemudian kalau ini kita gedein lagi lotnya. Nah, ini kita pakai 1 lot nih. Nah, maka dengan poin yang sama ya, kalau terkena TP kita akan profit sebesar 1.600 dolar guys. Oke. Nah, kalau kita terkena SL, nah maka kita akan minus sebesar 800 dolar. Nah, artinya apa? Artinya
lot yang kalian gunakan itu sangat berpengaruh terhadap modal yang kalian miliki ya. Jadi semakin besar modal kalian ya, maka teman-teman itu sebenarnya bisa menggunakan lot yang lebih besar. Nah, tapi kalau semakin kecil modal kalian ya, maka sebaiknya jangan gunakan lot yang berlebihan ya. Sesuaikan lot kalian dengan modal yang kalian miliki. Oke, jelas sampai sini guys ya. Nah, selanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman itu nggak mau nunggu terkena TP atau SL ya, kalian pengen close di tengah jalan nih. Nah, kalian bisa klik aja di bagian menu trade ini ya. Misal teman-teman nggak mau nunggu ya, kalian tinggal klik aja di bagian pairnya ini sekali aja ya. Lalu kalian tinggal klik tutup posisi. Kemudian kalian klik di bagian menu tutup yang berwarna oranye ini ya. Nah, kalau udah kita tutup, nah maka secara otomatis di bagian sini saldo kita udah berkurang guys ya. Dan kalau kita klik menu riwayat, nah maka di riwayat ini itu akan langsung muncul open posisi yang udah kita tutup tadi ya, dimana kita mengalami kerugian ya, karena tadi kita tidak menunggu terkena TP ataupun SL-nya ya. Kita langsung tutup posisi. Nah, tadi kita menutup posisi dengan minus 1,22 dolar ya. Dan kalau kita klik di bagian menu trade, di sini saldo kita juga udah menjadi 54,98 ya. Dan kalau kita kembali ke website XM-nya, nah, di akun trading kita juga saldonya udah langsung terkonfigurasi ya. Dan di saldo kita ini juga udah langsung minus ya. Dan saldonya udah menjadi 54,98 ya. Jadi ini memang udah langsung terkonfigurasi guys ya. Oke, saya rasa udah saya jelaskan semua ya teman-teman mengenai bagaimana sih cara trading Bitcoin ya di broker XM ini menggunakan platform MetaTrader ya. Dan kalau misal teman-teman masih bingung ya, kalian bisa putar ulang video ini ya. Kalian bisa juga nonton pelan-pelan ya supaya teman-teman itu makin paham mengenai penjelasan poinnya ya, tipsnya ya, mengenai lotnya ya dan sebagainya ya. Dan kalau memang ada yang kurang jelas ya dari perkataan saya, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.